Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pencegahan dan perawatan COVID-19. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum nih apa itu pencegahan perawatan COVID-19? Kita akan belajar beberapa pengertian, etiologi, dan lain sebagainya dari COVID-19. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pengertian COVID-19 atau yang sering kita sebut sebagai coronavirus disiasa adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus yang dinamakan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Nah, sumber utama terinfeksi COVID-19 ini adalah pasien yang terinfeksi baik yang bergejala maupun yang tidak menimbulkan gejala. Kemudian yang kedua ada etiologi. Virus yang tergolong dalam famili coronavirus ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCOV29E atau alpha coronavirus, HCOV-OC43 atau beta coronavirus, HCOV-NL63 atau alpha coronavirus, HCOV-HKU1 atau beta coronavirus, SARS-CoV atau beta coronavirus, dan MERS-CoV beta coronavirus. Baik, selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risiko berupa riwayat kontak, usia, jenis kelamin, perokok aktif, keadaan imunosupresif, dan komorbid. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi ada tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Selanjutnya ada manifestasi klinis, ada demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Kemudian ada komplikasi. Yang pertama, acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Yang kedua ada gangguan ginjal akut. Yang ketiga ada jejas kardiak. Yang keempat ada disfungsi hati. Yang kelima ada pneumotoraks. Yang keenam ada shock sepsis. Yang ketujuh ada koagulasi intravaskular diseminata. Yang kedelapan ada rhabdomyolysis. Yang kesembilan ada myokarditis. Dan yang terakhir ada pneumodiastinus. Kemudian ada pencegahan. 1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Kemudian untuk penata laksanaan, kita bagi berdasarkan klasifikasinya, yaitu ada yang tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas yang sudah disediakan pemerintah selama 10 hari, selalu gunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer atau air mengalir, jaga jarak, menerapkan etika batuk dan berjemur matahari minimal 10-15 menit. Farmakologi, minum tablet vitamin C non-asidik 500 mg per 6-8 jam oral, vitamin D, obat 1000-5000 IU per hari. Ringan, isolasi mandiri di rumah atau fasilitas mulai dari munculnya gejala sampai 3 hari bebas gejala selama 10 hari. Edukasi tentang apa yang harus dilakukan. Farmakologi, minum vitamin C dan azitromisin 1 kali 500 mg per hari selama 5 hari. Antivirus oseltamivir, Tamiflu 75 mg per 12 jam per oral selama 7 hari. Paracetamol jika demam. Sedang, isolasi ke rumah sakit, ruang perawatan COVID-19, istirahat total, kontrol elektrolit, status hidrasi atau terapi cairan, oksigen, pemantauan laboratorium darah perifer lengkap. Farmakologi yaitu minum vitamin C 200-400 mg per 8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9%. Azitromisin 500 mg per 24 jam. Antivirus Favipiravir loading dosis 1600 mg per 12 jam
dan 2 kali 600 mg. Pengobatan simptomatis parasetamol, berat dan kritis. Isolasi di ruang isolasi rumah sakit rujukan dan swab PCR. Istirahat total, pemantauan laboratorium darah lengkap, pemeriksaan toraks, monitor keadaan kritis, gagal nafas yang memerlukan ventilasi mekanik, shock atau gagal multi organ yang membutuhkan perawatan ICU. Inisiasi terapi oksigen dengan high flow nasal cannula, HFNC. Farmakologi, minum vitamin C 200-400 mg per 8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9%, vitamin B1 1 ampul per 24 jam per intravena, azithromycin 500 mg per 24 jam, antivirus favipiravir 1600 mg per 12 jam dan 2 kali 600 mg. Dexamethasone 6 mg per 24 jam. Yang selanjutnya ada perawatan. Perawatan dimulai dari ringan dulu, yaitu bisa menjalani isolasi mandiri selama minimal 10 hari sejak munculnya gejala atau hasil tes PCR positif, dan mengonsumsi parasetamol, vitamin C, dan vitamin D. Yang berikutnya ada sedang, dianjurkan untuk mendapatkan perawatan dan pemantauan oleh dokter di rumah sakit dan pemberian obat antivirus seperti azeltamivir, molnupiravir, dan antibiotik azithromycin. Yang selanjutnya ada berat. Pasien harus segera mendapatkan perawatan dokter di rumah sakit dan memberikan terapi infus, pemberian oksigen, obat antivirus seperti redivisimir atau favipiravir, dan juga obat-obatan antibiotik, imunosupresan atau kortikosteroid jika perlu. Yang terakhir ada kritis, bisa melakukan perawatan intensif dan menggunakan alat bantu pernapasan melalui mesin ventilator dan pengobatan lain seperti untuk COVID-19 gejala berat. Referensi yang diambil dari kelompok kami. Baik teman-teman, itu dia semua pengertian, etiologi, dan lain sebagainya dari pencegahan dan perawatan COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf dan bye-bye.